Oke, jadi Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Purnama dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok VLW di sini akan mempresentasikan hasil laporan perancangan arsitektur biodata kami. Yang pertama perkenalan kita terlebih dahulu. Diperkenalkan nama saya Tresna Febrian Menandiko dengan NIM 240101041. Dan saya Kadek Jody Adiwisuta dengan NIM 240101147. Oke, lanjut. Baik, di sini ada latar belakang. Di perkembangan e-commerce menyebabkan peningkatan volume data transaksi yang sangat signifikan. Jadi setiap aktivitas pembelian menghasilkan data yang mencakup informasi pelanggan, produk, metode pembayaran, serta waktu transaksi. Data tersebut terus bertambah seiring meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi yang terjadi secara daring. Di pengolahan data transaksi e-commerce menggunakan sistem konvensional yang dinilai itu kurang efektif karena keterbatasan dalam menangani data berskala besar dan beragam. Dan karena itu, jadi dibutuhkan teknologi big data yang mampu mengolah data dengan besar, kecepatan tinggi, dan variasi data yang kompleks. Penerapan data based NoSQL seperti MongoDB dinilai sesuai untuk menyimpan data transaksi e-commerce karena memiliki struktur data yang fleksibel dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Selain itu, Apache Spark digunakan sebagai mesin pemrosesan data karena kemampuannya itu bisa melakukan analisis data secara cepat dan paralel. Berdasarkan hal tersebut, jadi proyek ini bertujuan untuk menerapkan arsitektur big data dalam menganalisis dan data transaksi e-commerce dengan memanfaatkan MongoDB sebagai media penyimpanan data dan Apache Spark sebagai alat pemrosesannya datanya guna menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Baik, lanjut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dengan ukuran sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat sehingga sulit dikelola menggunakan metode tradisional. Jadi karakteristiknya itu utamanya itu berupa konsep 5V yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Jadi konsep ini menekankan bahwa nilai utama big data terletak pada kemampuan menghasilkan insight yang relevan bagi organisasi. Terus pemanfaatan big data ini memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis data secara mendalam. Jadi termasuk analisis seperti prediktif dan analisis perilaku pengguna. Jadi dalam konteks e-commerce itu big data berperan penting dalam memahami pola pembelian pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Jadi e-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama transaksi. Jadi setiap transaksi ini dalam e-commerce ini menghasilkan data yang mencerminkan perilaku pelanggan dan performa produk. Data transaksi e-commerce bersifat real-time dan terus bertambah sehingga membutuhkan sistem pengolahan data yang scalable dan fleksibel. Jadi, analisis data transaksi e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren penjualan, produk terlaris, serta preferensi metode pembayaran pelanggan. Informasi tersebut sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan perencanaan bisnis. Terus MongoDB ini database SQL yang berbasis dokumen yang menyediakan fleksibel struktur data dan skalabilitas tinggi. MongoDB banyak digunakan dalam pengolahan data e-commerce karena mampu menangani data dalam jumlah besar dan beragam. Jadi Apache Spark ini merupakan framework pemrosesan big data yang dirancang untuk melakukan proses data secara cepat dan paralel. Baik, lanjut. Jadi Spark ini mendukung berbagai jenis analisis data dan banyak digunakan dalam sistem big data modern ya. Baik, lanjut bisa. Selanjutnya ada metode. Jadi yang pertama itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan implementatif yaitu pendekatan yang
berfokus pada penyerapan langsung teknologi big data dalam lingkungan simulasi. Jadi pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi integrasi antara sistem penyimpanan data dan mesin pemrosesan data. Di dalam mengelola data transaksi e-commerce yang berskala besar, pendekatan ini implementatif. Dia memungkinkan pengamatan langsung terhadap kinerja sistem, efektivitas teknologi yang digunakan dalam menghasilkan insight dari data transaksi. Jadi pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana arsitektur data dapat diterapkan pada permasalahan nyata, khususnya dalam pengolahan data transaksi e-commerce yang memiliki karakteristik volume besar, cepat tinggi, dan variasi data yang beragam. So, ada dataset penelitian. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data set simulasi transaksi e-commerce dengan jumlah data sekitar 1 juta record. Jadi dataset simulasi ini dipilih karena mampu merepresentasikan kondisi data transaksi e-commerce dalam skala besar tanpa melibatkan data sensitif pengguna secara langsung. Jadi setiap record dalam dataset mencerminkan satu transaksi yang terjadi dalam sistem e-commerce. Jadi atribut yang dapat dalam dataset ini meliputi identitas transaksi, identitas pengguna, identitas produk, kategori produk, jumlah pembelian, harga produk, metode pembayaran, dan waktu transaksi. Jadi struktur data yang disebut dirancang untuk mendukung proses analisis data seperti analisis tren, penjualan, pola metode pembayaran, dan evaluasi performa produk. Selanjutnya ada struktur data. Jadi transaksi e-commerce disimpan dalam MongoDB dalam bentuk dokumen dengan format key value. Jadi setiap dokumen mempresentasikan transaksi e-commerce dan berisi seluruh atribut yang terkait dengan asal transaksi tersebut. Jadi pendekatan penyimpanan berbasis dokumen ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menangani variasi struktur data yang umum digunakan pada sistem e-commerce. Jadi pengguna MongoDB itu sebagai database NoSQL, jadi memungkinkan itu penyimpanan data dalam jumlah besar serta mendukung skalabilitas horizontal. Jadi hal ini menjadikan MongoDB sesuai untuk kebutuhan pengelolaan data transaksi e-commerce yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Dan selanjutnya ada alur metode penelitian. Jadi alur penelitian dimulai dengan tahap persiapan lingkungan sistem big data. Jadi yang meliputi konfigurasi Hadoop, MongoDB, dan Apache Spark. Jadi setelah lingkungan siap, dataset transaksi e-commerce diimpor ke dalam sistem penyimpanan dan database yang telah disiapkan. Jadi tahap selanjutnya itu adalah pre-processing data. Jadi menggunakan Apache Spark. Proses pre-processing meliputi pembersihan data seperti cleaning, penyaringan data sesuai kebutuhan analisis atau filtering, serta transformasi data untuk menghasilkan atribut baru seperti total nilai transaksi, serta pre-processing. Jadi selesai digunakan analisis data untuk memperoleh insight yang relevan. Analisis yang mencakup analisis statistik, deskriptif, akurasi data berdasarkan kategori tertentu. Jadi setelah analisis transaksi e-commerce, di hasil analisis itu kemudian diinterpretasikan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah konfigurasi aplikasi. Yang pertama itu ada pemrosesan data menggunakan MongoDB. Langkah pertama itu membuka MongoDB, Kompas, dan koneksi ke server. Pada tahap awal, aplikasi MongoDB Kompas dijalankan pada komputer. MongoDB Kompas merupakan tools berbasis antarmuka grafis atau GUI yang digunakan untuk mengelola database MongoDB tanpa harus selalu menggunakan perintah berbasis terminal. Setelah MongoDB Kompas terbuka, sistem akan menampilkan halaman awal seperti pada gambar di atas, yang berisi daftar koneksi MongoDB di sisi kiri layar, serta halaman sambutan welcome page di bagian utama aplikasi. Kemudian pembuatan database dan collection. Setelah MongoDB Kompas berhasil terhubung ke MongoDB server, langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan database dan collection yang akan digunakan sebagai media penyimpanan data transaksi e-commerce. Proses ini dilakukan melalui antarmuka grafis MongoDB Kompas dengan memilih tombol Create Database. Pada tahap ini,
pengguna mengisikan database name dengan nama transaksi e-commerce dan collection dengan nama transaction, seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Kemudian database transaksi berfungsi sebagai wadah utama, menyimpan seluruh data transaksi e-commerce, sedangkan collection transaction digunakan untuk menyimpan data transaksi dalam bentuk dokumen MongoDB. Selanjutnya, import dataset CSV ke MongoDB. Setelah database dan collection berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan proses impor dataset transaksi e-commerce ke dalam MongoDB. Proses import ini dilakukan melalui fitur import data yang tersedia pada MongoDB Compass. Pada tahap ini, collection transaksi pada database transaksi e-commerce dipilih sebagai tujuan penyimpanan dataset yang digunakan berupa file CSV dengan nama e-commerce package CSV yang berisi data transaksi e-commerce dalam jumlah besar. Pada jendela impor, pengguna memilih tipe CSV dan menentukan delimiter berupa tanda koma sesuai dengan format pemisah data pada file CSV. Opsi Ignore Empty Strings diaktifkan agar MongoDB mengabaikan nilai kosong pada data sehingga tidak mengganggu proses penyimpanan data sementara itu. Opsi Stop and Errors tidak diaktifkan agar proses impor tetap berjalan meskipun terdapat data yang tidak valid. Setelah proses impor selesai, MongoDB Compass menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dimasukkan ke dalam collection transaction. Seluruh data transaksi e-commerce kemudian tersimpan dalam bentuk dokumen MongoDB dan siap digunakan untuk proses verifikasi serta analisis selanjutnya. Selanjutnya ada verifikasi data. Dari hasil verifikasi terlihat bahwa setiap dokumen transaksi memiliki field yang lengkap dan konsisten seperti address, LOT, AM, RPM, browser, info company, serta file yang lainnya yang dipresentasikan informasi transaksi e-commerce. Selain itu, MongoDB secara otomatis menambahkan field ID sebagai identitas unik pada setiap dokumen. Jumlah dokumen yang tersimpan pada collection juga sesuai dengan jumlah data yang terdapat pada dataset CSV yang diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa proses impor data telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi kehilangan data selama proses penyimpanan. Kemudian pengujian CRUD menggunakan MongoDB Shell atau Mongos. Yang pertama itu insert. Pengujian operasi CRUD dilakukan menggunakan MongoDB Shell pada MongoDB Compass untuk memastikan database dapat mengelola data transaksi e-commerce dengan baik. Pada tahap create, insert, satu data transaksi dimasukkan ke dalam collection transaction menggunakan perintah insert one. Hasil eksekusi tersebut menunjukkan status unknowned true yang menandakan bahwa data berhasil disimpan dan MongoDB secara otomatis menghasilkan ID sebagai identitas unik dokumen. Keberhasilan proses insert ini menunjukkan bahwa MongoDB mampu menyimpan data transaksi e-commerce dengan benar sehingga database siap digunakan untuk pengolahan dan analisis data selanjutnya. Kemudian find atau mencari data. Setelah data berhasil disimpan, dilakukan operasi find menggunakan perintah find untuk menampilkan data yang tersimpan dalam collection. Hasil query yang menunjukkan bahwa data transaksi berhasil ditampilkan dengan lengkap, termasuk field ID yang dibuat secara otomatis oleh MongoDB sebagai identitas unik dokumen. Kemudian update. Pengujian update bertujuan untuk memastikan bahwa data transaksi yang telah tersimpan dalam database dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada tahap ini digunakan perintah update one untuk melakukan perubahan pada salah satu transaksi seperti perbarui metode pembayaran atau jumlah produk. Keberhasilan proses ini menunjukkan bahwa MongoDB mampu menangani pembaruan data secara tepat dan konsisten. Setelah dijalankan, MongoDB mengampilkan informasi adanya dokumen yang berhasil diperbarui dengan menjalankan query find
yang menunjukkan bahwa nilai field berubah dengan perintah update yang diberikan. Kemudian, pemrosesan data menggunakan Apache Spark di Google Colab. Yang pertama itu ada instalasi Apache Spark atau PSpark. Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan lingkungan pemrosesan big data di Google Colab. Apache Spark diinstal menggunakan PSpark agar dapat digunakan untuk membaca mengolah data transaksi secara terdistribusi. Proses instalasi berjalan sukses dan Spark siap digunakan. Kemudian, pembuatan Spark Session. Spark Session dibuat sebagai titik awal untuk menjalankan seluruh proses pemrosesan data menggunakan Apache Spark. Spark Session berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Spark dan data yang akan dianalisis. Kemudian, mengunggah dataset ke Google Colab. Dataset transaksi e-commerce diunggah ke Google Colab agar dapat diakses oleh Apache Spark. Dataset yang diunggahkan harus berupa file CSV yang berisi data transaksi dan dalam jumlah besar. Seperti ini. Kemudian membaca data menggunakan Spark. Data CSV dibaca menggunakan Spark Data Frame untuk memudahkan proses analisis dengan menggunakan Spark. Data dimuat dan diproses secara efisien meskipun berukuran besar. Selanjutnya ada processing data. Yang pertama itu cleaning data. Proses cleaning dilakukan untuk menangani data yang kosong atau null atau tidak valid. Tahap ini bertujuan agar data yang dianalisis memiliki kualitas yang baik. Kemudian filtering data. Filtering data dilakukan untuk memilih data transaksi tertentu sesuai kebutuhan analisis seperti berdasarkan kategori produk atau metode pembayaran. Kemudian ada transformasi data. Transformasi data dilakukan untuk menyesuaikan struktur data, misalnya dengan mengubah tipe data atau menambahkan kolom baru seperti total nilai transaksi. Kemudian analisis data menggunakan Spark. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambar umum data transaksi seperti jumlah data, nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Kemudian grouping dan aggregation. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui browser yang paling banyak digunakan dalam transaksi e-commerce. Proses analisis dilakukan dengan melakukan aggregation menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi yang pada setiap jenis browser. Kemudian dilanjutkan dengan ranking menggunakan order by secara menurun atau descending untuk menampilkan browser dengan jumlah transaksi tertinggi. Selanjutnya dengan analisis trend. Analisis trend dilakukan dengan mengurutkan hasil agregasi jumlah transaksi berdasarkan browser secara menurun. Hasil analisis menunjukkan browser yang paling dominan digunakan dalam transaksi e-commerce. Kemudian analisis waktu transaksi atau AM/PM. Analisis waktu transaksi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kolom AM or PM menggunakan Apache Spark. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui distribusi transaksi e-commerce berdasarkan kategori waktu, yaitu AM pagi sampai siang dan PM siang sampai malam. Berdasarkan hasil pengelompokan terlihat bahwa setiap nilai pada kolom AM or PM memiliki jumlah transaksi yang sama, yaitu satu transaksi untuk setiap kategori. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pada kolom tersebut bersifat unik dan tidak merepresentasikan kategori waktu transaksi secara aktual AM atau PM, melainkan berupa kode atau tabel data tertentu. Baik, selanjutnya ada hasil dan akhir dan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil implementasi dan analisis data transaksi e-commerce, jadi menggunakan teknologi big data dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun telah berhasil mengelola dan menganalisis data transaksi secara efektif. Jadi MongoDB digunakan sebagai database NoSQL untuk menyimpan data transaksi e-commerce, sementara Apache Spark digunakan sebagai engine pemrosesan data untuk melakukan pre-processing, jadi grouping
dan analisis trend. Selanjutnya ada hasil pengujian CRUD-nya, jadi menggunakan MongoDB Shell atau Mongoose menunjukkan bahwa operasi create, read, update, dan delete dapat dijalankan dengan baik. MongoDB mampu menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data transaksi secara konsisten yang membuktikan bahwa MongoDB sesuai digunakan untuk pengolahan data transaksi e-commerce yang bersifat dinamis. Pada tahap pemrosesan data menggunakan Apache Spark ini, jadi dataset transaksi e-commerce berhasil dibaca dan diproses melalui tahapan pre-processing yang meliputi cleaning, filtering, dan transformasi data. Jadi proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan siap untuk diolah lebih lanjut. Analisis data dilakukan dengan metode grouping dan aggregation. Jadi untuk mengetahui pola transaksi berdasarkan atribut tertentu seperti browser dan bahasa pengguna. Selain itu, analisis trend ini jadi dilakukan dalam melakukan rankingan untuk mengidentifikasi kategori yang paling dominan. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan penggunaan browser tertentu yang lebih dominan dalam transaksi e-commerce. Jadi analisis waktu transaksi berdasarkan kolom IM or PM jadi menunjukkan bahwa dataset yang digunakan memiliki keterbatasan dalam mempresentasikan waktu transaksi secara aktual. Jadi meskipun demikian, proses analisis ini tetap menunjukkan kemampuan Apache Spark dalam melakukan pengelompokan dan perhitungan data secara efisien. Jadi secara keseluruhannya ini penerapan MongoDB dan Apache Spark dalam analisis data transaksi e-commerce mampu memberikan insight yang bermanfaat dan menunjukkan bahwa teknologi big data dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengolahan dan analisis data dalam skala besar. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi, Santi, Santi Om. Sekian, terima kasih Pak dan teman-teman.